Malam turun perlahan di sebuah desa kecil yang sunyi. Di ujung desa itu, berdiri sebuah makam tua yang jarang dikunjungi. Pepohonan besar menjulang, membuat suasana di sekitarnya selalu terasa dingin dan gelap, bahkan di siang hari. Warga desa sering membicarakan satu hal yang sama tentang penunggu makam. Konon, sosok itu muncul saat malam benar-benar sepi, berjalan di antara nisan-nisan dengan langkah pelan. Tak ada yang tahu pasti siapa dia, tapi semua sepakat, siapapun yang melihatnya tak akan pernah sama lagi. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka nekat membuktikan cerita itu. Dengan senter kecil di tangannya, ia melangkah masuk ke area makam. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan, seperti bisikan yang tak ingin didengar. Awalnya tak terjadi apa-apa, Raka bahkan sempat tersenyum, merasa cerita itu hanya karangan warga untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, saat ia berbalik untuk pulang, langkahnya terhenti. Di antara deretan nisan, berdiri seseorang. Sosok itu membelakangi Raka, mengenakan pakaian serba putih yang lusuh, rambutnya panjang terurai. Diam tanpa bergerak, Raka mencoba memanggil, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah tak memiliki kehidupan. Namun yang paling membuat Raka merinding adalah wajah itu mirip dengannya. Raka mundur selangkah, napasnya memburu, ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sosok itu mulai berjalan mendekat, langkahnya pelan, hampir tak terdengar. Sudah waktunya, bisik suara itu, lirih namun jelas. Tiba-tiba senter Raka mati, kegelapan menelan segalanya. Keesokan paginya, warga menemukan senter itu tergeletak di dekat pintu makam. Namun Raka tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, cerita tentang penunggu makam berubah. Warga tak lagi menggambarkannya sebagai sosok tanpa wajah. Kini mereka berkata, penunggu makam itu terkadang terlihat seperti seseorang yang pernah hilang di sana. Dan jika malam cukup sunyi, beberapa orang mengaku melihat seorang pemuda berdiri di antara nisan, menunggu, seolah mencari pengganti berikutnya.